Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya banggakan ekonomi syariah, mahasiswa ekonomi syariah kelas semester 4 ya, semester 4 Indisnut Temanggung. Oke, di pertemuan kedua kali ini kita nggak bisa bertatap muka karena ada acara juga dan saya alihkan ke kuliah secara daring di mata kuliah ekonomi kreatif ya. Di mata kuliah ini, pertemuan kedua kita akan bahas tentang evolusi dan gelombang ekonomi baru. Bagaimana ekonomi kreatif itu muncul, seperti apa, dan lain sebagainya nanti akan kita bahas. Oke, baik, kita mulai ya. Jadi, evolusi ekonomi pada dasarnya manusia itu ada kekhawatiran ya terhadap kelangkaan atau scarcity barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, pada dasarnya manusia itu was-was kayak gitu. Karena bisa jadi kita mengkonsumsi barang hari ini, akan tapi generasi yang akan datang tidak dapat menerima manfaat, tidak dapat menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Nah, scarcity atau kelangkaan itu muncul berulang-ulang karena pertama tadi yang menggunakan ataupun mengkonsumsi dengan bisa juga dengan ugal-ugalan dan lain sebagainya. Nah, di dalam evolusi ekonomi, kekhawatiran berkaitan terhadap kelangkaan itu nampaknya mulai berkurang. Karena apa? Karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru yang dapat menghambat kelangkaan barang dan jasa. Contohnya apa? Misalkan kalau di eee, dulu ya, dalam dunia pertanian, kita hanya mengenal pertanian itu secara tradisional. Kita nggak bisa modifikasi cuaca, ya kan. Kemudian kita tidak bisa menciptakan benih yang unggul. Nah, dengan adanya teknologi, perkembangan ilmu pendidikan, kita bisa menciptakan bibit yang unggul. Bisa saja melalui rekayasa genetika dan lain sebagainya. Kita juga bisa memodifikasi cuaca, ya kan. Kita bisa ya pertanian-pertanian modern yang telah dilakukan oleh beberapa negara di luar Indonesia. Nah, jadi pada dasarnya kelangkaan yang tadi itu sudah setidaknya bisa teratasi atau bisa terhambat karena adanya perkembangan ilmu teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi itu tadi dapat mampu menemukan sumber daya dan produk, barang ataupun jasa yang baru, ya. Kayak tadi bibit yang lebih unggul, bibit yang tahan gulma, tahan hama dan lain sebagainya. Nah, sehingga penemuan sumber daya dan produk baru tadi baik berupa barang maupun jasa mampu menghambat terjadinya kelangkaan. Oke. Untuk gelombang ekonomi bisa kita lihat di slide bahwa gelombang ekonomi kita udah masuk ke dalam gelombang keempat ya. Kita masuk ke dalam gelombang keempat yang mana gelombang pertama itu adalah agricultural age atau masa pertanian ya. Masa pertanian atau farmers yang mana di gelombang yang pertama ini sekitar tahun 1800-an ya. Abad ke-18 kita mengenal yang namanya industri agrikultural atau ekonomi pertanian atau pertanian ya. Kegiatan-kegiatan utama masyarakat pada waktu itu adalah pertanian, yang mencangkul, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Kemudian eranya berubah, masuk ke dalam gelombang ekonomi yang kedua, yaitu pada abad ke-19 ya, 19 itu adalah tahun 1900-an, manusia sudah mengenal yang namanya industrial age atau masa ekonomi industri. Awal mulanya dari mana? Awal mulanya dari Inggris, dari revolusi industri.
Oke, kemudian pada abad ke-20, pada abad ke-20 ini masuk era gelombang ekonomi yang ketiga, yaitu adalah information age atau knowledge worker, ya. Yang mana di dalamnya itu mengandalkan informasi, mengandalkan knowledge. Kemudian gelombang yang keempat itu adalah gelombang conceptual age atau masuk ke dalam konsep workers. Yang mana di dalam conceptual age itu salah satunya termasuk di dalam ekonomi kreatif atau kreatif industri atau industri kreatif. Di dalam conceptual age, yang mana di dalam conceptual age ini atau gelombang ekonomi keempat ini terjadi di abad ke-21. Kita sudah hidup di abad ke-21, yang mana seluruh pekerjaan, kemudian seluruh ya barang dan jasa diciptakan yang lebih banyak laku, lebih banyak booming itu adalah barang-barang kreatif atau kreatif industri. Di dalam kreatif industri ada ide, ada kreativitas, ada inovasi, dan juga ada invention atau hak cipta. Jadi industri kreatif itu notabene ada 4 hal. Ada idenya, ya, ada ide penemuan, inovasi, kemudian ada kreatifnya, ada inovasinya, ada penemuan, ada hak ciptanya. Yang keempat berkaitan dengan hak cipta itu booming di dalam revolusi industri. Revolusi gelombang ekonomi yang keempat gitu ya. Oke, kemudian gelombang peradaban. Menurut Alvin Toffler, 5 gelombang peradaban manusia terdiri dari yang pertama era pertanian yang tadi ya dikenal dengan revolusi hijau, kemudian era industri, kemudian era informasi dan komunikasi ya dikenal dengan era informasi, kemudian era ekonomi kreatif dikenal dengan era disruption atau revolusi industri 4.0, dan era human society atau pada tahun ini terjadi pada 2020 sampai dengan 2020 2050. Kalau menurut Alvin Toffler, kita udah masuk ke dalam era human society atau dikenal sebagai society 5.0. Stephen Hawking, beliau ini dia merampau information and technology ICT merupakan kelas menengah karena keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh pekerjaan tergantikan oleh ICT. Oke. Kemudian gelombang ekonomi baru, ya. Hawkins dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas berargumen bahwa ekonomi baru atau new economics sudah muncul sekitar industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual, paten, hak cipta, merek, desain, dan royalti. Banyak negara yang pengembangannya melalui ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi melalui industri kreatif dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi yang tadi menurut Hawkins tadi, jadi orang itu bagaimana orang bisa menghasilkan money dari idea. Bagaimana seseorang bisa menghasilkan sebuah uang dari ide, dari ide. Nah, inilah yang dinamakan dengan gelombang ekonomi baru. Jadi orang itu sekarang udah nggak perlu lagi, ya perlu, cuma dia bisa mendapatkan uang hanya berdasarkan dari ide. Dia misalkan bisa desain, ya kan? Dia bisa bikin jasa website, dia bisa bikin
kreativitas dari kerajinan tangan dan lain sebagainya. Dia menjadi seorang YouTuber dan lain sebagainya. Yang mahal itu adalah idenya, ya. Nah, ide tadi berkaitan juga dengan kekayaan intelektual, paten, hak cipta, merek, desain, dan royalti. Nah, ini yang paling penting royalti. Jadi, dia bisa mendapatkan uang dari sebuah ide. Oke, tadi dikatakan bahwa pengembangan ekonomi melalui industri kreatif dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Karena apa? Yang pertama, kegiatan ekonomi yang mengutamakan kekayaan intelektual dapat memperbarui sumber daya ekonomi melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada produk real, bahan bakunya umumnya tidak dapat diperbarui sehingga akan berkurang dan habis. Contoh ini, orang dulu kalau menghasilkan uang itu kan berarti dia harus menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan dia biasanya itu supply-nya itu nggak terus-menerus ada. Artinya akan ada masanya bahan bakunya itu habis. Nah, berbeda dengan yang namanya ekonomi baru, ekonomi kreatif atau industri kreatif. Karena di dalam industri kreatif dia mengandalkan kekayaan intelektualnya. Yang mana kekayaan intelektual, ilmu pengetahuan itu tidak ada habisnya. Gitu. Kemudian yang kedua, dengan ekonomi kreatif, sumber daya manusia lebih efisien, penggantian tenaga kerja oleh mesin atau komputer tidak menimbulkan pengangguran. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mesin atau komputer yang tidak bisa mengeksploitasi sesuatu, sumber daya manusia sebaiknya digunakan dan dialihkan untuk berpikir kreatif, mengeksploitasi sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh komputer. Nah, ini penting nih. Seringkali kita beranggapan bahwa adanya AI, adanya robot itu akan menggantikan manusia. Di dalam pekerjaan tertentu, ketika pekerjaan itu masih dapat digantikan oleh teknologi, AI, robot, itu berarti pekerjaannya yang dia tidak jangka panjang. Oleh karena itu, manusia itu dituntut untuk berpikir bagaimana kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan AI untuk mengisi hal-hal ataupun pos-pos yang tidak bisa diisi oleh komputer tadi. Dengan apa? Dengan berpikir kreatif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya awal ekonomi kreatif lebih efisien daripada biaya awal perusahaan. Jelas ya. Kita bisa menghasilkan banyak uang kalau misalkan kita telaten main di YouTube, TikTok dan lain sebagainya tanpa biaya awal, biaya modal yang terlalu tinggi itu nggak perlu. Beda kalau kita mendirikan sebuah perusahaan, nah jelas kita butuh tanah ya, tanah, bangunan, kemudian ya macam-macam lah, listrik dan lain sebagainya. Sehingga ekonomi kreatif itu lebih efisien dibandingkan perusahaan. Pada ekonomi kreatif berlaku hukum penawaran hasil kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut. Semakin banyak produk baru yang intelektual yang dihasilkan, maka semakin tinggi nilai tambah dan nilai harga produk tersebut. Sebagai contoh, kalian menghasilkan produk yang benar-benar baru, ya, yang benar-benar baru, yang mana originalitas itu milik kalian. Sehingga ketika terjadi hal yang demikian, maka nilai tambahnya itu juga tinggi untuk produk yang kalian hasilkan, kayak gitu. Contoh kalau misalkan kita dulu hanya mengenal kacamata itu frame-nya itu dari besi atau dari metal kayak gitu. Kita bisa bikin frame-nya itu dibuat dari daur ulang katakanlah kayak limbah gitu kan. Kemudian bisa juga frame-nya itu pakai kayu yang mana notabene kualitasnya itu bisa setara atau lebih baik daripada yang sudah ada. Oke, dari tadi kita kita ngomongin industri kreatif, tapi kita belum tahu ya ada berapa sektor sih di dalam industri kreatif. Nah,
Di dalam industri kreatif ada 17 sektor. Yang pertama ada arsitektur, desain interior, ya desain interior, kalian menjadi seorang desainer interior, bisa main di YouTube juga, bisa kita jualkan ke orang lain. Karena yang mahal itu benar-benar idenya. Kita bisa mendisplay kamar ukuran 3x3, isinya compact banget, lengkap, ada studionya dan lain sebagainya. Yang mahal itu adalah idenya. Kemudian desain komunikasi visual, ya. Desain produk, produk kita jasa nih. Kita nggak bikin produk, kita cukup bikin desain produknya. Bisa kemasannya, ya kan? Kemudian bisa bentuk dari produk itu. Kita bisa bikin misalkan apa ya? Pulpen. Pulpen dengan desain yang menarik. Pulpen itu misalkan 3 in 1. Bisa jadi pulpen, bisa jadi pointer, bisa jadi apalagi center dan lain sebagainya. Itu kan yang mahal itu kan idenya, desain produk kayak gitu. Kemudian fashion, jelas ya kalau fashion, pakaian, kemudian ya seperangkat pakaian ya. Film, animasi, video ini termasuk juga di dalamnya ada YouTube, menggiat YouTube, TikTok, Shopee video dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam industri kreatif. Kemudian fotografi, periklanan. Kalau kalian jadi seorang fotografer, kemudian seni kriya, kerajinan ya, kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, game developer. Kalau kalian punya apa namanya keterampilan untuk membuat sebuah permainan di aplikasi Android dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam industri kreatif. Kemudian jasa penerbitan, periklanan, TV, radio, seni pertunjukan, dan seni rupa. Oke, kenapa kok kita dari tadi ngomongin industri kreatif? Emang sepenting apa sih industri kreatif? Apabila kita lihat, nih, dominasi laki-laki di dalam industri kreatif nih, ada arsitek yang pertama, DKV, fotografi, film animasi, penerbitan, dan televisi dan radio. Memang masih banyak didominasi oleh laki-laki ya di dalam 16 sektor tadi. Oke, selanjutnya ini alasan mengapa industri kreatif itu harus dikembangkan. Yang pertama, industri kreatif itu memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Dia kontribusinya ya ini ya, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB itu semakin tahun dari tahun 2010 ya sampai dengan 2019 ini 1.105 triliun. Artinya memang perkembangan industri kreatif di Indonesia itu memang sangat tinggi karena dia menciptakan ataupun memberikan kontribusi terhadap PDB juga sangat besar. Yang kedua, kontribusi ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang kalau kalian cermati di YouTube lah, industri YouTube saja, itu banyak sekali orang-orang yang awalnya itu memang menganggur atau dia gajinya rendah. Kemudian dia fokus di YouTube, kayak YouTube mainan anak-anak itu kan kalau kita cermati viewersnya, kemudian subscribernya banyak sekali. Bayangkan saja, kalau dia bisa meraup keuntungan bersih, katakanlah per bulannya itu 20 juta, siapa sih yang nggak mau di industri YouTube tadi? Kemudian juga bisa ekspor nih, ketika industri kreatif itu juga bisa digunakan untuk ekspor. Kemudian iklim bisnisnya, penciptaan lapangan usaha baru, memberikan dampak terhadap sektor lain juga berkaitan dengan pemasaran. Jadi industri kreatif juga mampu menjadi alat untuk memasarkan produk yang sangat bagus. Produk kalau di foto biasa saja pakai HP, kemudian nggak pakai editing, tentu tampilannya akan bosening. Beda ketika dia masuk ke dalam dikasihkan ke seorang fotografer atau videografer, dibikin foto atau video, kemudian di-upload juga di media sosial, ya kan, di TikTok, Shop, kemudian di Shopee dan lain sebagainya. Itu kan salah satu manfaat juga dari industri kreatif. Kemudian juga berkaitan dengan citra identitas bangsa. Karena kreatif bisa juga menarik turis.
Kalau kita mau mengembangkan budaya, ya, industri kreatif itu kan ada seni pertunjukan dan juga budaya. Siapa sih yang nggak tertarik melihat budaya Indonesia? Indonesia udah terkenal ya di luar negeri. Dunia ekonomi nasional, membangun budaya dan lain sebagainya. Sumber daya terbarukan. Kalau industri kreatif itu dikatakan sebagai sumber daya terbarukan, saya sangat setuju karena di dalam industri kreatif tidak menggunakan banyak eh, bahan baku yang dia itu habis pakai gitu loh. Kita bikin video di YouTube itu kan kita modalnya apa sih? Paling cuma listrik, kuota dan lain sebagainya kan. Nggak sampai kita bikin YouTube itu modalnya ya perusahaan dan lain sebagainya, tempat dan lain sebagainya enggak kan. Kemudian inovasi dan kreativitas. Industri kreatif. Kenapa kok perlu dikembangkan? Karena berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Yang mana di dalam inovasi dan kreativitas ini merupakan salah satu ciri gelombang ekonomi yang keempat tadi. Ya. Sehingga ide atau gagasan itu mahal. Penciptaan nilai itu mahal. Value added-nya itu mahal. Kemudian juga memberikan dampak sosial, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan toleransi sosial. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ini apabila kita cermati ada sebuah data dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari 52 ya, naik dari 525,96 triliun menjadi 852,24 triliun. Artinya kenaikannya itu sudah sampai 10% per tahun. Dengan sektor pertumbuhan paling tinggi adalah kerajinan, fashion, perikanan, arsitektur. 3 negara tujuan ekspor komoditas industri kreatif: Amerika, Jepang, Taiwan. Ya, 7% per tahun. Industri kreatif nasional pertumbuhannya semakin meningkat sekitar 7% per tahun. Aneka produk merek-merek lokal dalam galeri Indonesia merupakan bentuk dukungan dari Blibli ya. Ini yang bikin kayak gini Blibli karena kemudian ini jadi promosinya Blibli ya. Oke, kemudian ini yang sebelah kanan. Nilai ekspor ekonomi kreatif 2013 sudah di angka berapa nih? 100.000 juta, 100 triliun. Rata-rata kontribusi ekspor terhadap total ekspornya 6% dan lain sebagainya. Artinya bahwa industri kreatif di Indonesia itu memang sudah banyak digemari oleh kaula muda. Jadi pergeseran pekerjaan anak-anak muda sekarang tuh sudah pada nggak mau kalau diatur oleh atasan, sehingga dia bisa menciptakan industri sendiri, dia kerja sendiri, nggak ada yang ngatur, gitu kan enak. Nah, Pak, kalau misalkan Mobile Legends jadi joki itu, apakah itu menjadi industri kreatif juga? Jawabannya iya, ya. Di dalam industri kreatif ini ada 17 sektor tadi. Untuk jasa, ya, jasa. Nah, ini masuk ke dalam pengembangan permainan ini juga bisa, ya. Jadi kalau kalian joki Mobile Legends kayak gitu, itu juga masuk ke dalam kategori industri kreatif. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya mohon untuk pertemuan depan, silakan dipersiapkan sebaik mungkin yang presentasi ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian eh, presensi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.